Yang pertama, jeleknya tim manajemen. Tim manajemen membutuhkan sejumlah skill, alat, dan teknik yang digunakan dalam mengelola waktu untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Dalam artian, tim manajemen adalah salah satu isu paling penting dalam bisnis modern, dengan waktu dilihat sebagai satu dari sumber daya utama untuk meraih sukses. Namun, bagaimana seorang menggunakan waktu kerja secara produktif supaya bisa melakukan semua tugas dan tetap mendapatkan kekuatan untuk tugas-tugas berikutnya, merupakan tantangan penting dalam diri seorang pimpinan proyek maupun dalam diri individu. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang strategi pemasaran yang kurang. Ada banyak strategi yang digunakan dalam strategi pemasaran ini. Namun, terkadang masih banyak pengusaha yang tidak menyesuaikan pemasaran dengan produk yang mereka jual. Maka dari itu, mulailah dengan melakukan promosi yang tepat dengan cara kenali siapa target customer kita masing-masing. Kemudian dengan memanfaatkan marketplace atau penjualan secara online. Misalnya dengan menggunakan Instagram ADS, Instastory, Facebook, Shopee, dan Tokopedia. Selanjutnya saya akan membahas poin kedua, yaitu dampak permasalahan perusahaan, contohnya pada bidang fashion, seperti yang terdapat pada fast fashion, yang tentunya memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan, bahkan manusianya sendiri. Industri fast fashion biasanya menggunakan pewarna tekstil yang murah dan berbahaya, sehingga menyebabkan pencemaran air dan berisiko terhadap kesehatan manusia. Yaitu ada juga contohnya baju yang berbahan polyester. Polyester merupakan salah satu bahan baku yang banyak digunakan industri fast fashion yang berasal dari bahan baku fosil, sehingga saat dicuci akan menimbulkan serat mikro yang meningkatkan jumlah sampah plastik. Yang ketiga, bahan katun yang digunakan biasanya dicampur dengan air dan pestisida dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga membahayakan para pekerja dan meningkatkan risiko kekeringan, menciptakan tekanan besar pada sumber air, menurunkan kualitas tanah, serta berbagai masalah lingkungan lainnya. Terlepas dari itu, industri fast fashion biasanya juga menjadi penyebab menurunkan jumlah populasi hewan, karena kebanyakan dari mereka juga memanfaatkan kulit binatang sebagai bahan baku dan tentunya akan dicampuri dengan berbagai macam zat kimia. Contoh seperti dari kulit ular, macan, dan hewan lainnya. Industri fast fashion mendorong banyak orang untuk sering berbelanja, cenderung lebih konsumtif karena mereka selalu memproduksi model terbaru dan tren terbaru. Hal ini juga akan menimbulkan sifat boros dan ketidakpuasan. Selain dampak permasalahan bagi perusahaannya, ada juga dampak positifnya. Jadi masyarakat lebih tahu, lebih fashionable terhadap fashion, lebih trendy. Lalu banyak perusahaan juga akan menampilkan berbagai macam model fashionnya, seperti mengadakan fashion show dan lain halnya. Yang ketiga juga masyarakat akan terus terupdate dan akan terus memunculkan tren baru. Halo, nama saya Ridanti Siti Aulia. Saya akan menjelaskan teori tentang fashion. Menurut Thomas Carlyle, fashion merupakan simbol dari jiwa. Pakaian tidak pernah lepas dari perkembangan budaya dan sejarah kehidupan manusia. Dengan kata lain, busana merupakan kulit sosial yang mengandung pesan dan juga jalan kehidupan bagi manusia. Selain disebut sebagai kulit sosial, Thomas Carlyle juga beranggapan bahwa fashion menjadi petunjuk tentang identitas diri dari si pemakainya. Itulah mengapa banyak orang yang sangat menghargai modalitas dari apa yang mereka kenakan. Ada 4 karakteristik tentang fashion. Yang pertama ada casual style, yang kedua classic style, yang ketiga ada chic style, yang keempat ada bohemian style. Nah, salah satu ciri khas fashion di Indonesia adalah batik. Desainer busana di Indonesia negeri sekarang ini sudah banyak mengembangkan karya fashion batik sehingga lebih terlihat modern serta tidak monoton. Terima kasih. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana solusi dari permasalahan di bidang fashion. Salah satunya dengan cara memperbaiki time management bisnis. Karena dalam sebuah bisnis, waktu itu sangat berharga. Jika kita menyia-nyiakan waktu, sama saja dengan kita menyia-nyiakan peluang.
Salah satu caranya, kita harus memisahkan diri tentang bagaimana mengerjakan suatu pekerjaan itu tepat pada waktunya, dan membuat list pekerjaan mana dulu yang harus kita selesaikan. Jangan sampai pekerjaan yang memang benar-benar penting dan urgent harus kita selesaikan, kita tunda-tunda terlebih dahulu. Untuk yang kedua, menciptakan inovasi baru dari produk yang kita miliki. Di bidang fashion banyak sekali pesaing-pesaing yang mulai menciptakan atau memberikan produk-produk baru. Jadi kita itu harus berpikir lebih terbuka lagi tentang bagaimana sih, inovasi apa sih yang harus kita buat untuk menarik pelanggan, tetapi harga yang kita tetapkan itu bisa terjangkau oleh semua kalangan. Solusi yang ketiga, menentukan pemasaran yang tepat. Karena pemasaran itu merupakan hal yang penting dalam sebuah bisnis. Jika kita tidak melakukan pemasaran dengan tepat, produk kita tidak akan dikenal oleh banyak orang. Di zaman era digital seperti ini tuh, sebenarnya kita dengan mudah sekali memasarkan produk yang kita punya. Salah satunya dengan melakukan live streaming kayak di Shopee, TikTok, atau Lazada kayak gitu, supaya produk kita tuh lebih banyak dikenal oleh masyarakat dan lebih banyak diminati. Kita harus bisa memanfaatkan era digital zaman sekarang untuk bisa memasarkan produk yang kita miliki. Untuk solusi yang keempat, kita harus memiliki rencana bisnis yang matang. Jadi sebelum kita mulai bisnis, kita harus mempersiapkan dulu rencana kita sematang mungkin. Karena jika rencana kita itu kurang matang ya, bisnis kita itu akan mudah dikalahkan oleh para pesaing-pesaing yang ada. Salah satu caranya itu dengan memperjelas visi misi bisnis kita, terus analisis SWOT, apa aja nih yang kekurangan, kelemahan, atau peluang kita dalam bisnis. Untuk solusi yang terakhir, memanage keuangan dengan baik. Karena jika keuangan perusahaan atau bisnis kita itu tidak baik, maka itu akan mempengaruhi penghasilan atau modal yang kita miliki. Misalnya kita itu jadi mengalami kerugian karena keuangan yang kita miliki itu tidak tersusun atau tidak tertata dengan baik. Nama saya Leni Anglani, saya akan membacakan kesimpulan dari permasalahan yang terjadi pada bisnis fashion. Jeleknya time management, harga jual dan kompetitor dagang, manajemen keuangan yang buruk, strategi pemasaran yang kurang, bisnis plan yang kurang matang. Adapun solusinya adalah yang pertama, memulai memperbaiki time, menciptakan produk inovasi, menentukan strategi pemasaran, mempunyai rekan bisnis, dan memanajemen keuangan sebaik mungkin. Adapun dampak dari fashion, orang pada zaman sekarang terlihat lebih bergaya, lebih trendy, dan fashionable. Menurut Thomas Carlyle, fashion merupakan simbol dari jiwa pakaian yang tidak pernah lepas dari perkembangan budaya dan sejarah kehidupan manusia. Terima kasih.